Yu Yang-chol adalah pembunuh berantai asal Korea Selatan yang aktif antara tahun 2003 hingga 2004. Ia mengaku telah membunuh 20 orang, termasuk wanita pekerja seks dan orang kaya lanjut usia. Yu menggunakan palu sebagai senjata utama dan sering memutilasi korbannya. Ia juga diketahui memakan bagian tubuh korban, menjadikannya salah satu kasus kanibalisme modern di Korea. Motifnya didasari oleh kebencian terhadap wanita dan orang kaya. Kasus ini menginspirasi serial dokumenter The Raincoat Killer di Netflix. Yu Yang-chol lahir pada tahun 1970 di Gochang, Korea Selatan. Masa kecilnya penuh kekerasan dan kemiskinan, dengan orang tua yang sering bertengkar dan lingkungan yang keras. Sejak usia muda, Yu sudah terlibat dalam berbagai tindakan kriminal kecil, termasuk pencurian dan penipuan. Ia tumbuh menjadi remaja bermasalah dan akhirnya keluar dari sekolah. Trauma dan isolasi sosial menjadi pemicu awal dari kondisi psikologisnya yang tak stabil. Setelah dewasa, Yu mulai menunjukkan perilaku menyimpang. Ia sempat menikah, namun pernikahan itu kandas karena perilaku kekerasannya. Ia juga beberapa kali keluar masuk penjara atas berbagai tindak kejahatan, termasuk pemerkosaan. Ketika bebas dari penjara terakhir kali pada tahun 2003, Yu sudah berubah menjadi sosok yang sangat berbahaya. Ia menyimpan dendam mendalam terhadap dua kelompok, wanita pekerja seks dan orang-orang kaya. Kombinasi dari dendam, trauma masa kecil, dan ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan masyarakat membentuk cikal bakal pembunuh berdarah dingin. Yu menyusun rencana, bukan hanya untuk membunuh, tetapi untuk menghukum orang-orang yang dianggap pantas mati menurut pikirannya. Ia mulai mengembangkan cara membunuh yang cepat dan efisien, menggunakan palu sebagai senjata utamanya. Yu memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Ia mengenakan jas hujan setiap kali akan membunuh, bukan karena cuaca, tetapi untuk mencegah darah korban mencemari pakaiannya. Dari situlah muncul julukan menyeramkan, The Raincoat Killer. Julukan itu menjadi legenda urban yang menghantui Korea Selatan. Sepanjang tahun 2003, tidak ada yang menyangka bahwa seorang pembunuh berantai tengah beroperasi di jantung Seoul. Yu menyelinap dalam bayang-bayang kota, memanfaatkan malam sebagai teman dan kebenciannya sebagai bahan bakar pembunuhan. Aksi pertama Yu Yang-chol dimulai dengan membobol rumah-rumah orang kaya di wilayah elit Gangnam. Ia masuk dengan tenang, lalu memukul kepala korbannya dengan palu hingga tewas. Yu meninggalkan lokasi dengan bersih, tanpa jejak. Motifnya? Ia menyatakan bahwa orang kaya adalah akar dari korupsi dan ketidakadilan sosial. Dalam waktu beberapa bulan, lebih dari 10 orang ditemukan tewas dalam kondisi serupa. Kepala mereka dihantam benda tumpul. Polisi awalnya tidak menghubungkan semua pembunuhan ini karena perbedaan lokasi dan identitas korban. Namun, satu pola tetap muncul. Semua korban adalah orang berada dan terbunuh dengan cara brutal. Yu kemudian mulai mengincar wanita pekerja seks. Ia mengundang mereka ke rumahnya di daerah Sinchon, berpura-pura menjadi klien. Di sanalah ia membunuh mereka, kemudian memutilasi tubuh dan membuang bagian-bagian tubuh ke pegunungan atau lokasi terpencil lainnya. Ia membakar jari-jari korban untuk menghilangkan sidik jari dan menghancurkan gigi mereka agar tidak bisa diidentifikasi. Yu menyimpan log pembunuhan dalam bentuk catatan dan bahkan mengoleksi barang pribadi korbannya sebagai trofi. Aksi ini terus berulang hingga lebih dari 20 korban tewas. Yu merasa tak tersentuh oleh hukum. Ia mulai menikmati sorotan media dan menyimak laporan berita tentang dirinya setiap malam, seolah pembunuhan adalah sebuah kompetisi. Pada Juli 2004, Yu akhirnya ditangkap, bukan karena pembunuhan, tetapi karena menggunakan kartu identitas palsu saat hendak menyewa seorang wanita. Saat berada di kantor polisi, salah satu petugas mengenali wajah Yu dari daftar pencarian orang. Ketika diselidiki lebih lanjut, ditemukan fakta mencengangkan. Yu mengaku telah membunuh lebih dari 20 orang, bahkan memperlihatkan lokasi-lokasi tempat ia membuang mayat korbannya. Polisi dibuat terkejut karena skala kejahatannya jauh lebih besar daripada yang mereka duga sebelumnya. Penyidikan pun dibuka secara besar-besaran. Saat diinterogasi, Yu tampak tenang dan bahkan tersenyum ketika menceritakan metode pembunuhan yang ia gunakan. Ia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Di hadapan publik, Yu menjadi simbol dari monster nyata yang bisa hidup di antara masyarakat biasa. Media Korea Selatan membanjiri berita dengan gambar Yu dalam jas hujan. Wajah dinginnya menjadi ikon horor modern. Rakyat pun terpecah antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap kasus ini. Pemerintah mendapat tekanan besar karena dianggap lamban dalam menangani kasus pembunuhan berantai. Yu dijatuhi hukuman mati, namun hingga kini masih hidup di penjara karena moratorium hukuman mati di Korea Selatan.
Ia tetap menjalani hari-harinya di sel isolasi, di mana dunia hanya mengenalnya sebagai Rain Choi Killer. Kasus Yu Yang Chol menciptakan trauma mendalam di Korea Selatan. Banyak wanita pekerja seks yang berhenti bekerja karena takut menjadi korban berikutnya. Orang kaya memperketat keamanan rumah mereka, dan masyarakat mulai mempertanyakan sistem kepolisian negara tersebut. Kasus ini juga memicu diskusi nasional soal hukuman mati, penyakit mental, dan kegagalan sistem sosial. Banyak yang berpendapat bahwa Yu adalah produk dari lingkungan yang brutal dan sistem yang tidak memberi bantuan pada penderita gangguan mental. Sebagian masyarakat juga mulai mengglorifikasi Yu sebagai tokoh anti-kapitalis, meskipun tindakan brutalnya tidak dapat dibenarkan. Film dokumenter dan buku pun mulai bermunculan, mengupas kejiwaan dan sejarah hidup Yu secara detail. Serial dokumenter Netflix The Rain Choi Killer, Chasing a Predator in Korea menjadi salah satu bentuk representasi paling populer tentang kasus ini, menarik perhatian penonton global dan memperkenalkan dunia pada wajah kelam Korea modern. Hingga kini, Yu menjadi sosok yang dibicarakan dengan bisik-bisik, sebuah simbol horor yang lahir dari dendam, trauma, dan kebencian yang tidak pernah dipulihkan. Meskipun Yu sudah ditahan, banyak pertanyaan masih menggantung. Apakah benar ia hanya bertindak sendiri? Apakah ada korban lain yang belum ditemukan? Beberapa penyidik percaya jumlah korban bisa lebih dari 26. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana seorang pembunuh bisa menyelinap di antara kita, menjadi tukang servis komputer di siang hari, dan pembunuh kejam di malam hari. Dunia mulai sadar, monster tidak selalu punya wajah menyeramkan. Pihak berwenang kini lebih waspada dalam menangani kasus kekerasan domestik, trauma masa kecil, dan memperkuat sistem rehabilitasi pelaku kekerasan seksual. Yu menjadi contoh kegagalan sistemik yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Kisah Yu Yang Chol bukan hanya tentang pembunuhan. Ini adalah cermin masyarakat, tentang bagaimana dendam bisa tumbuh menjadi kebencian yang membunuh, jika tak pernah ditangani dengan benar. Dan selama ia masih hidup di penjara, dunia hanya bisa berharap tak ada Rain Choi Killer berikutnya yang muncul dari bayang-bayang kota modern.